di sini apa ya? Gak tahu. Halo guys, salah lihatnya ke sini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Alia Anbar dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, kelas IPA IB 2018. Berhubung saya mendapatkan tugas mata kuliah Tarjamah Al-Quran, maka di sini saya akan sedikit memaparkan tentang penafsiran Quran surat Ar-Rahman ayat 31 sampai 34. Sebelum mulai membahas tentang penafsirannya, kita baca dulu Quran surat Ar-Rahman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tadi saya sudah membacakan Quran surat Ar-Rahman ayat 31 sampai 34. Sekarang kita bacakan artinya. Aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi saya udah membacakan arti dari Quran surat Ar-Rahman ayat 31 sampai 34. Lalu sebelum saya memaparkan lebih lanjut tentang penafsiran dan lain sebagainya, saya akan memberitahukan dulu kenapa sih surat itu dinamakan surat Ar-Rahman. Jadi menurut sumber yang saya baca dari Syekh Muhammad Amin bin Muhammad Muhtar Asy-Syiqiti rahimahullah itu pernah berkata bahwa Allah Azza wa Jalla itu memiliki dua sifat, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, tapi para ulama itu berpendapat bahwa Ar-Rahman itu penekanannya itu lebih kuat karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu memiliki perbedaan makna. Kalau Ar-Rahim itu memiliki makna yang sangat memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluknya di dunia dan yang memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Jadi ada dua makna kalau Ar-Rahman. Nah, kalau Ar-Rahim itu maknanya yang sangat memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Nah, itu perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka mungkin kenapa dinamakan surat Ar-Rahman, karena itu penekanan dan maknanya itu lebih dalam daripada kata Ar-Rahim.
Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang asbab nuzul turunnya Quran surat Ar-Rahman ini. Jadi dari sumber yang saya baca itu tidak disebutkan mana yang sahih, namun para ahli tafsir dan ulama itu banyak yang mencantumkan dan membahas tentang asbab nuzul Quran surat Ar-Rahman ini di kitab-kitab tafsir mereka. Salah satunya adalah karena pertanyaan orang-orang kafir yang bertanya siapakah Ar-Rahman itu ada di Quran surat Al-Furqan ayat 60, dan Quran Ar-Rahman ini turun sebagai jawaban untuk orang-orang kafir itu. Nah, lanjut, saya akan membahas tentang makna global dari Quran surat Ar-Rahman ayat 31 sampai 34 ini. Jadi menurut Ahmad Mustafa itu disebutkan bahwa turunnya Quran surat Ar-Rahman ini tuh sebagai bentuk peringatan kepada manusia bahwa kita seharusnya senantiasa bersyukur kepada Allah. Selain itu juga disebutkan dari awal ayat 31 itu intinya kayak kalau manusia dan jin dan juga makhluk hidup lainnya itu akan selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah melalui perantara malaikat-malaikatnya. Jadi memang kita itu sebagai makhluknya harus senantiasa mentaati perintah dan larangan yang sudah ditentukan oleh Allah itu. Lalu ada juga yang menyebutkan bahwa dalam Quran surat Ar-Rahman ini dinyatakan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Nah, selanjutnya saya akan membahas pendapat para mufasir tentang ayat-ayat yang tadi sudah saya bacakan. Jadi saya akan memaparkan dari tafsir Al-Misbah ya. Di ayat pertama atau ayat 31 itu kan disebutkan bahwa Allah itu akan memperhatikan jin dan manusia. Jadi menurut tafsir Al-Misbah itu dikatakan di ayat ini itu bahwa menegaskan kesibukan Tuhan untuk mengendalikan kehidupan di dunia, dan juga tentu saja termasuk memperhatikan makhluknya dan juga manusia-manusia. Jadi memang kita itu harus sadar bahwa kita di dunia ini selalu akan ada yang memperhatikan, dan kita itu tidak bisa lepas dari sesuatu yang memperhatikan kita itu. Lalu ayat selanjutnya yaitu ayat 32, menurut tafsir Al-Misbah ini dikatakan bahwa kan berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebenarnya itu tuh pertanyaan yang mengecam gitu, dan juga kayak sebuah ancaman. Masa sih gitu kamu tuh udah sedemikian rupa dikasih sama Allah, dan apa gitu, nikmat apa yang kamu dustakan gitu. Sebenarnya itu kayak sebuah ancaman dan mengecam juga, tapi karena berupa kayak apakah kamu gak akan bersyukur gitu. Nah, next untuk ayat selanjutnya yaitu ayat 33, menurut tafsir Al-Misbah itu di ayat 33 ini Allah itu kayak mengatakan bahwa manusia itu gak akan bisa lari kemanapun dari pertanggungjawaban mereka. Jadi kita pasti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama di dunia. Dan Allah itu sedikit mengancam juga sebuah ancaman, sebuah tantangan juga, tapi bukan untuk dilakukan gitu. Itu bukan suatu perintah yang harus dilakukan, tapi kayak ancaman dengan tadi ada suruhan kalau kalian bisa menembus penjuru-penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Yang Allah itu menantang kayak ya udah, kalau kalian bisa lari dari tanggung jawab kalian, maka silahkan gitu kalian menembus bumi ataupun penjuru-penjuru langit. Tapi kan itu ada hal yang tidak bisa tanpa kekuasaan Allah dan juga tanpa kekuatan dari Allah gitu. Jadi itu menurut tafsir Al-Misbah. Lalu ayat selanjutnya adalah suatu ayat yang bunyinya itu berulang kali, yaitu
fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan makna dari tafsir Al-Misbah itu dikatakan sebenarnya sama saja, intinya bahwa itu merupakan pertanyaan yang berupa kecaman atau ancaman yang memang pertanyaan yang memang harus kita resapi gitu. Nikmat mana yang kamu dustakan gitu. Next, analisis ayat. Jadi analisis ayat yang pertama yaitu ayat 31. Semua ulama dan para mufasir itu sepakat bahwa makna atau penjelasan dari ayat pertama itu berupa suatu peringatan kepada manusia dan jin bahwa Allah akan senantiasa memperhatikan para makhluknya. Dan dari Ibnu Juraij juga dikatakan bahwa makna tentang manusia dan jin akan diperhatikan itu adalah tentang nanti akan adanya perhitungan dari Allah tentang perlakuan atau perilaku yang sudah dilakukan oleh para makhluknya. Lalu tentang penjelasan sakolan juga itu berarti manusia dan jin. Nah, lalu ayat selanjutnya yaitu ayat 32 yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu sama kayak tadi yang dibahas di pendapat para mufasir bahwa kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu seperti pertanyaan yang memang harus kita tanamkan gitu dalam hati, berupa apakah kita sudah bersyukur gitu dengan segala nikmat yang telah Allah berikan, tapi sedangkan semisal kita itu selalu berbuat keburukan, kan astagfirullahaladzim gitu. Jadi memang ya pertanyaan itu seperti harus ditanamkan, dan itu karena Allah udah ngasih sedemikian rupa nikmat kepada kita dan makhluknya, tapi dengan kita tidak bersyukur dan tidak mentaati perintah Allah, berarti kita sudah mendustakan nikmat-nikmat itu. Next, selanjutnya ayat 33. Sebenarnya di ayat 33 itu lebih dibahas tentang pentingnya ilmu pengetahuan untuk manusia dan kewajiban kita sebagai manusia untuk menuntut ilmu. Namun untuk saya pribadi itu lebih kayak memahaminya, ya penting, tapi apa sih gitu sangkut pautnya dengan ayat 33 itu. Jadi kan tadi dikatakan bahwa Allah itu menantang makhluknya jika memang bisa untuk menembus penjuru langit dan bumi, maka silahkan gitu. Tapi kan pada dasarnya tidak, karena kita itu hanya diberkahi oleh Allah itu kemampuan dalam hal ilmu pengetahuan, tapi kan tidak untuk mencapai seperti kekuasaan-kekuasaan yang memang ada pada Allah gitu. Jadi seperti halnya Allah menantang untuk menembus penjuru langit dan bumi, kita kan mustahil gitu tanpa kekuasaan Allah. Kita tidak bisa walaupun memiliki ilmu pengetahuan. Selanjutnya ayat yang terakhir yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan ini merupakan pengulangan dari ayat sebelumnya. Jadi dari adanya pengulangan ini, dan bahkan pengulangannya banyak sebenarnya di Quran surat Ar-Rahman ini, dapat kita simpulkan bahwa itu merupakan suatu penegasan ataupun penetapan tentang sesuatu. Dan karena berbicara tentang pertanyaan nikmat apa yang telah kamu dustakan, makanya bertanya apakah kita sudah bersyukur gitu dengan segala hal yang sudah Allah kasih ke kita, dan atau apakah kita lebih bisa untuk mendustakan nikmat tersebut, kan astagfirullahaladzim. Terus juga dikatakan menurut Al-Jazairi dalam tafsir Al-Aisar bahwa nikmat yang disebutkan dalam ayat ini seperti halnya
nikmat makan, minum, dan segala hal yang sudah kita dapatkan di dunia. Jadi adanya pengulangan dari pertanyaan tentang nikmat itu adalah pada dasarnya kita dituntut untuk selalu bersyukur gitu dalam setiap keadaan apapun, karena Allah sudah memberikan segala sesuatu nikmat kepada kita. Nah, jadi kesimpulannya nih, kalau menurut saya Quran surat Ar-Rahman itu Masya Allah sekali ya, karena termasuk surat favorit saya juga. Dan entah mengapa ternyata setelah saya pelajari tentang tafsir, walaupun hanya 4 ayat gitu, saya cukup wow gitu. Dan memang dalam Quran surat Ar-Rahman ini kita benar-benar kalau aku sih lebih kayak menggarisbawahi bahwa kita itu harus selalu bersyukur dan jangan jadi orang yang mendustakan nikmat Allah gitu. Masa sih gitu Allah udah ngasih berbagai macam kenikmatan kepada kita, tapi kita tidak bersyukur gitu, malah melainkan mendustakannya. Kan itu masa sih gitu kita mau kayak gitu. Nah, itu guys yang bisa saya sampaikan tentang penafsiran Quran surat Ar-Rahman ayat 31 sampai 34. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan dan saya juga masih belajar, jadi mohon dimaklumi bila terdapat banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam ilmu yang atau penyampaian yang saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.